Jadi hari ini kita mau cerita Koksunya Qingju Zhuosi. Nah, ini Qingju Zhuosi ini dia berasal dari Hokkien, ya. Hokkien di Kabupaten Yongchun, Chuanzhou, ya. Pas dia di satu desa di Xiukou, di desa kecil gitu. Xiukou Hyong Bingxing, Basikong, rakyat kecil di salah satu kampung kecil gitu. Dan dia nama aslinya itu Margatan. Kalau bahasa Hokkiennya Tan Chao Ying. Nah, si bahasa Mandarinnya itu Chen Chao Ying, ya. Dia Margatan dan dia lahir pada masa pemerintahan Kaisar Rencong dinasti Song gitu. Dan itu pada tahun 1044 Masehi. Dan pada dia masa anak-anak gitu, orang tuanya itu meninggal awal gitu, ya, meninggal awal, dan keluarganya itu sangat miskin, ya. Dan karena orang tuanya meninggal awal, akhirnya dia dirawat sama kokonya dan asuhnya. Masa kecilnya dia dirawat sama koko dan asuhnya. Dan pada masa kecil itu dia itu sehari-hari itu dia membawa sapi, ya, pergi cari makan gitu. Karena masa dia masih kecil gitu, dia lihat sekumpulan anak-anak lagi main gitu. Akhirnya dia melupakan tugas dia lepaskan talinya kerbau, terus dia pergi main layang-layang sama teman-teman yang lain gitu. Dia balik lagi untuk membawa kerbaunya pulang. Yang terjadi, kerbaunya hilang gitu. Nah, pada saat kerbaunya hilang, dia panik dan sibuk mencari kerbaunya. Nah, pas dia berkeliling, akhirnya dia dari kejauhan dia melihat ada satu biara, ya, biara kecil yang kurang bisa dibilang yang sangat sederhana gitu. Dari jauh dia berdiri di depan itu, dia tertarik dengan lafalan bacaan Sincing Parita gitu kan, dari biksu-biksu itu. Jadi dia merasa tertarik gitu, dia merasa nyaman gitu, damai dengerin Sincing gitu. Akhirnya anak ini tertarik untuk belajar gitu, karena dari kecil dia juga orangnya sangat bijaksana, dia pintar gitu. Akhirnya dia belajar melafal parita di rumahnya sendiri. Nah, pada saat dia mulai meranjak remaja, akhirnya dia berpamitan dengan koko dan asuhnya. Dia berpamitan, dia ingin cukai gitu, ke biara Tayung Yuan, ya, satu biara yang jauh dari rumahnya. Nah, karena Zhuosi ini dari keluarga yang miskin gitu, pada saat dia mengunjungi biara ini, dia nggak bawa apa-apa, dia tanpa membawa apapun sebagai persembahan. Akhirnya dari sanalah dia dikucilkan teman-teman seperguruannya gitu. Akhirnya dia di sana itu dibully sama seniornya. Dia disuruh kerja keras gitu, kayak misalnya sapu kwacha, ya, potong kayu, cari kayu, pikul air, jadi segala, cuci baju, jadi segala kerjaan yang kasar tuh dia yang lakukan semua gitu. Karena dia dari keluarga yang miskin gitu, jadi seniornya itu merasa nggak menghargai dia lebih ke ini, dibully lah, mungkin bisa dibilang menindas gitu ya, menindasnya dengan kejam gitu. Dia memaksa Zhuosi ini tidurnya itu bangunnya itu harus awal, dan tidurnya itu harus larut malam, sesudah kerjaannya selesai baru dia boleh tidur gitu. Nah, akhirnya dia hidup di sana itu sangat menderita. Dan pada tahun 1060 Masehi, saat umurnya udah 17 tahun, ya, dia udah cukai, mungkin di sana udah 3 tahunan gitu, ya. Dia hanya mengerjakan pekerjaan yang berat gitu, dan tidak mendapatkan pelajaran dharma gitu. Dia tidak diajarin dharma di sana gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari biarawa. Ya, pikir kalau saya pulang kampung saya bisa bantu koko saya, ya, bisa lebih bekerja keras bantu koko saya dan asuh saya gitu. Akhirnya dia sampailah ke rumah, dan sampai di rumah dia berpikir, mungkin saya ini tidak berjodoh dengan Buddha gitu. Di dalam hatinya dia merasa, saya mungkin tidak berjodoh dengan Buddha gitu, makanya saya tidak bisa mendapatkan ajaran Buddha Dharma di sana gitu. Nah, setelah dia pulang ke rumah, dan waktu itu asuhnya lagi hamil tua gitu, lagi nggak bisa kerja gitu, lagi behongpian kerja gitu, dan di rumah pas lagi kayu bakarnya lagi habis gitu.
akhirnya dia keluar ke gunung untuk mencari kayu. Saat mencari kayu itu lagi musim dingin ya, musim salju gitu. Dan si Chose ini dia sangat miskin ya, dia nggak ada baju tebal, yang ada ya dia cuma ada satu helai baju tipis gitu ya. Dengan keadaan dia harus menahan dingin gitu kan, dia tetap harus mencari kayu dan membawa kayu itu pulang ke rumah ya. Sesudah pulang ke rumah, dia hidupkan ke dapur, dia hidupkan api untuk masak air, bermaksud untuk air mandi asonya gitu. Nah, karena dia kelelahan saat dia mencari kayu di gunung, akhirnya dia ketiduran di dekat dapur, dekat masakan dapur itulah ya, dekat kompor itu ya. Nah, sesudah itu asonya di dalam kamar itu terdengar suara percikan api gitu. Makanya dia cepat-cepat keluar dari kamar. Nah, setelah dia keluar, dia kaget lihatnya itu kakinya Chose itu udah kebakaran. Karena dia nggak sengaja tidur itu, kakinya itu masuk ke dalam por gitu. Dan dia buru-buru tarik kakinya kembali gitu. Dan setelah diperiksa, kakinya itu nggak ada luka sama sekali gitu. Nah, asonya juga kaget kan, juga merasa heran kok kakinya sama sekali nggak ada kebakar gitu. Nah, dari cerita inilah, kejadian inilah akhirnya tersebar ke telinga tetangga. Dan tetangga di sana juga pikir, wah kalau kaki aja dia nggak kebakar, berarti ini bukan orang biasa gitu kan. Bukan orang biasa. Dan mereka menyebutnya itu Wasingsen. Wasingsen itu kayak Buddha hidup lah ya. Wasingsen itu mungkin dewa hidup ya. Oke. Jadi di tetangganya situ juga pikir ini anak dari dulu, dari kecil sudah bijak gitu. Dia dari dulu juga suka malapaparita gitu kan. Memang dia ada minat di sana gitu. Minat ingin belajar dharma gitu. Dan mereka juga tahu bahwa dia waktu ke biara Taiyuan itu tidak mendapatkan pelajaran dharma sama sekali. Akhirnya tetangga di sana, masyarakat di sana mengumpulkan dana ya, mengumpulkan sedikit dana untuk membangun satu biara, satu vihara yang ya sederhana gitu. Dia bangun biar si Chose ini bisa benar-benar mendalami ajaran Buddha. Dan dia saat itu sungguh bersungguh-sungguh ya. Saat itu udah ada tempat yang tenang, yang damai untuk dia bermeditasi ya. Dan Chose waktu itu dia menghabiskan 5 tahun di vihara yang dibangun masyarakat itu. Nah, setelah 5 tahun si Chose juga mendengar bahwa di gunung tetangga ada satu coaching mungkin satu mahaguru yang sudah mencapai pencerahan gitu. Dia mendapatkan kabar bahwa di sana ada satu biksu yang sudah mencapai pencerahan, dan dia memutuskan untuk berguru ke sana gitu. Dan akhirnya si Chose dia juga turun gunung dari Taisan, dan vihara dia itu di Gunung Taisan ya, yang dibangun masyarakat itu adalah Gunung Taisan. Maka dia turun gunung dan ingin ke gunung sebelah, dan gunung itu namanya Taichungsan ya, sebelahnya ya. Dan ingin berguru dengan guru itu namanya Mingxiong Xiangsu ya. Nah, jadi pas dia udah sampai di sana, dan guru ini juga baik gitu, dia langsung menerima dia jadi murid gitu. Dan dia benar-benar mengajarkan dharma dengan sepenuh hati gitu ya, memberikan dia ajaran dharma yang sepenuh hati. Akhirnya Chose di sana melepaskan duniawi pada tahun 1070 tahun Masehi. Jadi suatu hari si Chose ini turun gunung. Dia turun gunung. Dia pas di kaki gunung itu dia melihat satu wanita tua, mungkin bisa dibilang apo gitu. Lauhudin kasih apo. Dia melihat apo ini lagi cuci baju. Dan pada saat itu suasananya itu sudah mulai gelap ya, kayak kita ngomong maghrib gitu lah ya, sore yang sudah mulai gelap. Dan dia lihat cucian apo ini masih banyak gitu, masih bertumpuk gitu. Dan dia karena punya hati yang welas asih, dia pengen membantu pekerjaan apo ini gitu. Akhirnya dia turun dan mendekati si wanita tua ini, dan dia menawarkan jasanya, mau nggak saya bantu cuci baju kamu gitu, udah selesai biar kamu cepat pulang gitu kan. Nah, si apo ini juga mengangguk
kepalanya bahwa dia mau dibantu gitu. Maka si Chose dia mulai mencuci baju dekat sungai gitu. Nah si Apo ini juga liatin dia cuci baju. Pas si Chose ini pegang satu baju putih, dia lagi kucek gitu, lagi kucek di dalam air. Dia tersadarkan kok baju ini seharusnya putih, kok makin dicuci makin hitam gitu, makin nodanya makin banyak gitu. Jadi dia mulai terheran gitu, ada apa ini gitu, kok bisa begitu gitu. Akhirnya dia bertanya kepada wanita tua ini ada apa, kok bisa baju putih ini seharusnya dicuci ya, seharusnya bersih, kok makin saya cuci makin kotor gitu. Si wanita ini juga mengatakan sesuatu. Dia mengatakan kayak satu syair ya, tapi kita ngomong syairnya agak susah, kita ngomong ke bahasa Indonesia aja gitu. Syairnya ngomongnya gini, benda yang tidak bersih tidak dapat dicuci dengan menggunakan kekuatan dari luar gitu. Dia kasih satu perkataan yang dalam gitu. Nah Chose tanyanya apa artinya gitu, dan si wanita ini tidak menjawab, dia menggelengkan kepala. Dan Chose juga pikir dia sudah tidak berani bertanya lagi. Terus dalam hati Chose ini dia tahu sebenarnya wanita tua ini bukan orang biasa gitu. Dia coba bertanya dari mana asal alam dewamu gitu. Dia tanya di mana kediaman alam dewamu gitu. Dan orang tua ini berkata, saya berasal dari Tangpak di Ciuco. Dia dari timur laut. Timur laut itu ada satu pulau Menco ya. Jadi si wanita ini setelah berkata begitu, si Chose itu dia mulai di dalam hatinya dia tersadar ya, mungkin dia adalah dewi yang sedang memberi ini ya, memberi dia itu satu pencerahan gitu. Dia datang khusus itu untuk memberi dia satu pencerahan. Nah setelah si Chose ya masih sibuk dengan bajunya, tiba-tiba wanita ini pun menghilang gitu. Setelah dia lihat menghilang, bajunya menghilang gitu, hilang begitu saja. Akhirnya si Chose ini dengan hati yang penuh tanda tanya, dia pulanglah ke biara ya, dia kembali lagi ke vihara, dan dia menceritakan kejadian di sungai itu kepada maha gurunya ya, Tangpak. Kemungkinan itu adalah Dewi Kengshong Shimbu ya, Macu ya, Macu ya, tahu ya. Nah kalau misalnya hari ini bisa ketemu, mungkin aja karena itu adalah jalinan jodoh masa lampaunya gitu, makanya bisa ketemu gitu. Nah dan Chose juga pikir ya mungkin dia datang khusus untuk memberi dia itu sedikit pencerahan ya. Dan pencerahan itu dia pikir mungkin seperti, maksudnya dia kasih satu ini ya, pencerahan bahwa barang yang kotor tidak bisa diselesaikan, maksudnya barang yang kotor tidak bisa mengandalkan orang lain untuk diselesaikan. Barang kotor itu harus kita sendiri yang menyelesaikannya sendiri gitu. Baru kita tahu cara untuk menyelesaikan segala masalah. Mungkin pikirnya begitu. Ya. Akhirnya si Chose juga merasa wah gitu. Merasa ya mungkin sedikit pencerahan untuk dia itu sangat baik gitu. Akhirnya di umur 29 tahun Chose mencapai kebijaksanaan. Maksudnya dia maju dalam ajaran Dharma Buddha gitu ya. Dia mencapai pemahaman yang lebih dalam dan keseimbangan dalam dirinya berkat gurunya yang mengajarkannya dengan sepenuh hati ya. Dia bersyukur karena dia dapat guru yang baik gitu. Dan setelah itu si gurunya juga kasih dia satu khotbah ya, satu pencerahan ya, bahwa tidak ada yang lebih besar dari berkah Buddha selain berbuat baik dan penuh kasih. Itu pesan dari guru. Dan tindakan yang penuh kasih dan kebaikan adalah salah satu bentuk berkah yang paling berharga di dalam ajaran Buddha. Itu adalah dua pesan yang dikasih maha gurunya kepada Chose. Akhirnya Chose, maha gurunya ini memberikan satu hadiah, jubah yang jubah biksu ya, tahu ya, kase yang warna merah itu yang biasanya orang biksu pakai gitu. Dan si gurunya itu menyerahkan jubah ke Chose. Dan Chose menggunakan jubah itu dan mengucapkan selamat tinggal ya kepada gurunya. Dia pamit ya. Dia sudah selama 5 tahun di situ, dia sudah mendapatkan banyak kemajuan dalam Dharma. Akhirnya dia pamit kepada gurunya dan berterima kasih kalau dia sini sudah memberikan yang terbaik untuk dia gitu.
Dan si Chose itu pun turun gunung dan membantu masyarakat yang lain gitu. Nah, sesudah turun gunung, sesampainya dia di kampung halamannya, Asonya sangat gembira lihat dia, kepulangan dia itu udah sangat gembira. Dan Chose pun ingin pulang ke vihara dia ya. Setelah sampai di sana, vihara dia sudah hancur karena ada bencana gempa. Karena udah ditinggal 5 tahun gitu, nggak ada yang rawat ya, kena gempa, kurang perawatan, akhirnya bangunan itu sudah tidak layak lagi karena sudah nggak ada vihara lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembala lagi. Dia pamit sama kokonya, sama asonya ya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kokonya. Dia menuju ke barat. Dia memutuskan untuk menuju ke barat menjadi seorang biksu yang menjalani praktik pertapaan yang dalam. Itu sampailah dia di Hokkien, Fujian itu Hokkien ya, di desa Macong ya, bahasa Mandarinnya Macong ya. Jadi Chose itu dia menyebarkan dharma di sana, dia membantu kalau ada bencana, waktu itu ada bencana, dia menyediakan bantuan bencana untuk masyarakat di sana, bantu membangun jembatan ya, memperbaiki jalan. Jadi dia benar-benar melakukan yang terbaik untuk masyarakat di sana. Dan kalau ketemu pengemis atau yang ini, di badan dia itu nggak ada duit, yang ada dia cuma beras gitu, maka dia berdana beras ke pengemis yang lain, yang apa yang ada di badan dia lah dia berbagi gitu, berdana gitu. Maka warga Muacheong di sana itu merasa terharu oleh kemurahan hati dan ketulusannya si Chose gitu. Dan semua masyarakat di sana itu sangat menghormati dia dan memanggilnya itu dia guru Chose ya, sebagai yang mulia dari Muacheong gitu. Mereka menganggap dia itu adalah warga di sana juga gitu. Jadi, guru Chose yang mulia. Nah, pada tahun 1083 pas dinasti Song gitu ya, di Hokkien ada bencana kekeringan waktu itu. Nah, rakyat di sana itu hidup dalam kesengsaraan karena mengalami kesusahan hidup karena kekeringan gitu. Banyak tumbuhan yang mati ya, binatang yang mati, dan banyak kelaparan di sana. Akhirnya pejabat di sana, pejabat Angke ya, itu dia mengundang si Chose untuk turun tangan gitu. Dia berharap Chose itu bisa bantu mengatasi kekeringan yang panjang ini gitu. Maka Chose itu memerintahkan kepada pejabatnya Angke ya, dan rakyat-rakyat di sana untuk membangun satu panggung doa gitu, doa hujan gitu, dan harus dikumpulkan itu semua rakyat dan pejabat yang lain itu untuk berdoa bersama gitu. Dan waktu itu Chose dia memakai jubah. Dia dikasih pesan sama maha gurunya, kalau ingin melakukan satu ritual yang sakral gitu, dia harus memakai jubah yang kase yang merah itu. Jadi si Chose dia memakai jubah kase, terus tangannya tuh memegang mangkok kuningan bol itu ya, biasanya orang Bantai pakai itu bol, mangkok. Dan dia mulailah melafalkan sutra Xingqing gitu ya. Dia melafalkan sutra Xingqing, dia berdoa, bermeditasi. Akhirnya pada tengah hari mulailah ada sedikit keajaiban gitu. Di tengah hari muncullah ya, sekejap itu ada awan gelap yang menyelimuti, mulai ada angin dan hujan datang bersamaan. Akhirnya turun hujan waktu itu. Dan turun hujan, dan semua rakyat itu sangat gembira gitu, karena kekeringan itu sudah terlalu berkepanjangan gitu. Akhirnya setelah hujan itu air yang di sungai mulai meluap ya, kekeringan juga sudah mulai menghilang ya, dan semua itu kembali normal lagi. Maka yang Angke ya itu sangat percaya bahwa kelak si Chose ini akan memiliki kekuatan dharma yang tiada batasnya gitu. Makanya masyarakat Angke itu sangat menghormati si Chose yang jadi maha gurunya gitu. Nah, si Chose sesudah kejadian itu, si Chose dia ke satu bukit Hulai ya, di Angke itu. Dia memandangi bukit itu. Bukit itu namanya Tiong Yangsan. Dan pemandangan di sana itu sangat luar biasa gitu. Dia merasa suka di sana. Maka dia memutuskan untuk menyebarkan dharmanya di sini gitu.
Dan warga di setempat juga setuju gitu kan. Warga setempat dia dengan antusiasnya dia semua pada nyumbang dana gitu, dana untuk membangun sebuah vihara yang megah gitu dan hikmat gitu, benar-benar bagus gitu. Dan vihara itu dinamakan Qing Zui Yuan, ya, Qing Zui Yuan. Kalau bahasa Mandarinnya Qing Shui Yuan, ya. Nah, karena lahan ini, lahan yang mau dibangun vihara ini dulu adalah bekas perebutan peperangan itu, pas lagi ada perang untuk perebutan wilayah oleh 4 jenderal gini. Dan ini 4 jenderal ini dia udah datang duluan itu pas di dinasti Tang ya. Nah, mereka itu perang itu untuk memperebutkan wilayah ini, dan mereka itu saat perang itu mereka itu mati di lahan ini gitu. Nah, karena mati di lahan ini, kalau nggak salah marganya itu 4 orang jenderal ini ya, si Chongkun ya, si Chongkun ya, kyo jadi marga Teo, marga Ong, marga So, marga Li gitu. Jadi si Chongkun jadi rohnya ini karena dia bersusah payah mendapatkan wilayah ini, jadi pas dia meninggal itu dia sangat melekat dengan tempat perebutan itu gitu. Maka mereka itu tidak pergi bereinkarnasi, benar-benar dijaga itu tempat gitu. Dan 4 roh ini melihat Chosu itu menetap di sana, hati mereka itu tidak rela. Ya, dia merasa ini wilayah yang saya perebukan lebih dulu gitu. Terus kamu mau bangun vihara di sini, kamu nggak ada izin dengan saya gitu. Nggak mungkin saya rela gitu kan. Akhirnya di tengah malam 4 roh ini, 4 arwah ini datang itu untuk berdiskusi dengan Chosu gitu. Di dalam Qing Shui Yuan itu ada satu goa, dan goa itu adalah tempat mereka 4 arwah ini tempatnya di sana gitu. Dan goa ini siang hari itu udaranya dingin itu. Dingin itu maksudnya itu hawa dinginnya itu, energi yin-nya itu kuat gitu. Dinginnya itu menusuk itu bukan karena dingin cuaca, tapi dinginnya karena angker gitu. Dan kalau malam hari goa itu akan mengeluarkan satu api hantu yang membara gitu. Nah, dia kasih tahu Chosu, jikalau kamu bisa masuk ke gua itu 7 hari 7 malam dan keluar maksudnya keluar dengan selamat, saya akan serahkan wilayah ini dengan ikhlas gitu, dan saya akan bertunduk kepadamu gitu. Itu adalah perjanjian yang dikeluarkan oleh 4 arwah jenderal ya, si Chongkun gitu. Pada saat itu si Chosu juga tahu gitu. Chosu sadar bahwa ini 4 jenderal ini, si Chongkun ini bukan orang biasa. Karena dulu dia adalah salah satu prajurit yang setia gitu, yang patriot gitu, yang benar-benar setia dengan menjalankan tugas gitu. Dan Chosu itu pun sadar dia harus memiliki kemampuan itu, karena dia tahu karena goa ini ada apinya gitu. Itu satu situasi yang bahaya untuk dia gitu. Ya setuju gitu ya, setuju dengan tawaran itu, perjanjian itu mereka jalanin. Dan Chosu waktu itu dia kembali menggunakan jubah kase ya, dan tangan juga membawa bol. Dia masuk ke gua, duduk di satu batu yang besar. Dia duduk di situ dengan hening, dia mulai melafal sincing ya. Udah melafal sincing, dia mulai bermeditasi. Sesudah itu 4 jenderal itu ada di luar goa itu. Mulailah mereka itu menghidupkan api hantunya. Dia hidupkan api yang membara gitu. Siang malam dia hidupin, pokoknya 24 jam dihidupin. Berpikir ini pasti mati, karena kalau misalnya apinya tidak membakar dia, minimal asapnya itu bisa membuat dia sesak nafas kan gitu kan. Nah, dengan menghidupkan api yang besar, dia bermaksud ingin memaksa si Chosu ini keluar gitu, biar dia gagal gitu ya. Dan setelah 7 hari 7 malam berlalu, Chosu akhirnya keluar dari meditasinya. Dia keluar dari meditasi, tetap duduk tenang ya, menunggu 4 arwah ini datang menghampiri dia gitu. Dan gak lama akhirnya arwah ini datang dengan terbang gitu ya, karena dia roh. Jadi dengan melayang dia mendekati Chosu gitu. Nah, mereka pas sampai di situ, mereka kaget gitu. Kaget karena dia melihat si Chosu ini baik-baik saja. Akhirnya mereka merasa hatinya itu kayak tersentuh ya. Merasa kalau Chosu ini bukan
orang biasa gitu ya, bukan orang biasa yang bisa menahan api baranya sampai 7 hari 7 malam gitu. Akhirnya mereka bersujud memohon Chose untuk menerima mereka sebagai muridnya gitu. Akhirnya Chose dengan rendah hati mengangkat 4 jenderal ini sebagai muridnya, murid utamanya di sisinya gitu. Dan mereka berkomitmen untuk menjaga keamanan masyarakat lokal di sana. Ya. Nah, karena Chose keadaan Chose dibakar api itu selama 7 hari 7 malam, akhirnya wajahnya, badannya itu semua menjadi hitam. Ya, dari Tuan Shot ya, dari cerita ini, jadi masyarakat itu menjuluki Chose itu sebagai Obin, Chose Kong gitu. Makanya sekarang rupangnya itu semua pada hitam-hitam semua. Itu karena ada kisahnya itu ya. Oke, jadi semenjak kejadian itu, api hantu yang ada di goa itu pun lenyap gitu saja. Dan ada cerita ketika ada saat bencana alam, kekeringan misalnya atau bencana apa gitu, goa itu akan mengeluarkan beras putih untuk menjadikan apa bahan makanan untuk para biksu di kuil dan untuk masyarakat korban bencana gitu. Nah, Chose kembali lagi ke Qingjuyen. Qingjuyen adalah vihara dia ya, Qingjuyen, dan segera mengumpulkan semua murid dia. Dia kumpulkan segera semua muridnya, terus dia tautai gitu ya. Dia menyampaikan bahwa urusan dia itu sudah selesai ya. Sudah saatnya dia kembali menghadap Buddha. Dia mungkin udah tahu ya, ajalnya itu sudah dekat gitu. Maka dia mengumpulkan semua murid dia dan dia menyerahkan jubah kasenya ya ke murid tertuanya marga Yang Iu ya, Yang Tao, namanya Yang Tao. Kalau Hokkiannya Yung Tao ya. Dia menyerahkan jubah dia dengan maksud murid pertama inilah yang akan meneruskan ajaran Buddha Dharma dia gitu. Ya, akhirnya si Chose dia juga ini ya, telah bermeditasi dan dia meninggalkan jasadnya dengan tenang dan menghadap Buddha di Nirwana. Dan saat dia meninggal itu pada umur 66 tahun. Cakal lah itu ya. Dan jasadnya itu dikebumikan di belakang Qingjuyen itu ada satu menara namanya Qingkong gitu. Jadi sampai sekarang itu katanya kuburan dia itu ada di Qingjuyen itu, di belakangnya itu ada menara Qingkong gitu. Jadi lain kali kalau kita misalnya suatu saat kita ada jodoh, kita bisa ke Hokkien gitu, Angke gitu ya, bisa berkunjung ke kuilnya ya, Qingjuyen gitu ya, kita bisa lihat berziarah ke makamnya Qingjuyen Chose gitu. Nah, maka dari cerita ini bahwa dia mencapai pencerahan ya, terlahir di alam Bodhisattva di usia 66 tahun.